Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Spiral from the Book of the South. Film ini menceritakan tentang detektif yang bernama S.Gil Banks menerima tugas dari Kapten N.G. Garza untuk menyelidiki kasus pembunuhan rekannya. Di malam parade Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, detektif Mark Boswick diserang oleh sosok aneh dan misterius yang mengenakan kepala berbentuk babi. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, yuk kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan megahnya acara Hari Kemerdekaan di Amerika Serikat. Di tengah acara itu, ada yang mencuri dompet. Dan ada seorang pria berusaha mengejarnya, dan pria itu membawa pistol, namun sepertinya maling itu turun ke sebuah lubang pada suatu ruangan. Pria itu mengikuti maling tadi ke sebuah jalan yang gelap. Pria itu mengira dia berhasil menangkap maling itu, namun ternyata itu adalah sebuah patung yang dikenakan baju. Dan tiba-tiba di belakang pria itu muncul sosok berwajah babi dan menutupnya dengan kain. Pria itu diborgol dengan penuh darah. Dan pria itu lidahnya dijepit besi di tengah rel kereta api. Pria itu adalah detektif Boswick dan muncul tayangan pada TV. Pada TV itu muncul seorang pria bertopeng dan bilang kereta akan datang 3 menit lagi dan bilang Boswick telah berkali-kali salah bersaksi dan telah membuai orang-orang yang tak bersalah dengan dustanya yang mengurung mereka di penjara. Dan hari ini dia yang akan terbui. Pria bertopeng itu melanjutkan bahwa Boswick punya satu peluang untuk hidup. Pria itu menyuruhnya untuk mencabut lidahnya yang sering digunakan untuk berdusta dan menyuruhnya ambil lompatan keyakinan dan dia akan hidup. Dan TV itu pun mati. Boswick berhasil melepas borgolnya dan berusaha melepas jepitan lidahnya. Kereta sudah hampir mendekat namun Boswick tewas tertabrak. Terlihat ada beberapa pria yang sedang mengobrol di kamar hotel. Mereka lengkap dengan senjata. 4 pria ini merampok orang pengedar narkoba. Kemudian mereka mengganti pakaiannya menjadi sangat rapi dan hendak keluar dari tempat itu menggunakan mobil mewah, namun mereka tertangkap. Salah satu pria bernama Zeke sedang ribut dengan rekan kerjanya. Zeke adalah orang yang bekerja di kepolisian. Zeke melakukan itu semua tanpa bala bantuan karena tak ada siapapun di kepolisian yang dapat dia percaya. Zeke tidak bekerja dengan siapapun. Zeke disuruh bekerja sama dengan detektif yang masih dalam pelatihan yang bernama William. Zeke tidak senang dengan itu dan langsung meninggalkannya. Zeke dan William ditugaskan untuk menyelidiki tentang seorang tunawisma tewas ditabrak kereta. Dan mereka sedang dalam perjalanan, Zeke dan William asik mengobrol sambil berjalan ke lokasi kejadian. Di situ terlihat mayat itu sudah hancur badannya. Mayat itu adalah mayat yang lidahnya dijepit di tengah rel. Zeke mendapat paket berisi USB dan ada sebuah video. Dalam rekaman itu bilang, dia atau pria yang ada dalam video itu membantu memperbarui kepolisian metro untuk mengingatkan sumpah mereka terhadap rakyat kota itu. Seorang dari kantor Zeke menolak untuk diperbarui, dan itu bukan orang terakhir yang bermain di permainannya. Mereka menyadari dalam video itu yang berbicara adalah peniru Jigsaw, dan ada sebuah lambang spiral pada gedung pengadilan di video itu. Zeke dan rekan-rekannya mendatangi gedung pengadilan dan ada sebuah simbol merah itu dan terdapat sebuah kotak lagi dan isinya adalah lidah. Juga ada sebuah bros yang bertulis kode 453. Dan ternyata mayat yang di kereta itu adalah Mark Boswick. Dia adalah seorang polisi dan dia adalah teman Zeke. Zeke kesal karena banyak yang ikut campur dengan kasusnya. Akhirnya Zeke berhasil memimpin kasus ini. Dan saat Zeke memberi arahan tidak ada yang mendengarnya. Dan kapten polisi itu memperhatikan situasi dan memperingati mereka. Zeke mendatangi rumah Bas dan mengucapkan bela sungkawa. Zeke juga mewawancarai istri Bos tentang perilaku Bos apa ada yang aneh. Istri Bos sedang bercerita bahwa ada sebuah kejanggalan. Sebuah SUV hitam parkir di luar suatu malam pekan lalu. Dan Bos menghampiri mobil itu dan meneriaki orang yang di dalam mobil itu. Zeke meminta izin untuk melihat iPad dan laptopnya Bos. Zeke mendapati ayahnya sedang di rumahnya. Sepertinya hubungan Zeke dan ayahnya tidak begitu baik. Zeke dan timnya sedang menelusuri kasus itu. Ayah Zeke mendatangi sebuah tempat dengan memegang pistol. Terlihat tim Zeke sedang melihat rekaman CCTV saat Bos mengejar pencuri. Pencuri itu adalah Benny Wright. Dia adalah seorang penipu dan pecandu sabu-sabu. Benny tinggal di pabrik roti yang terbakar di Jalan 12. Dan dia juga berjualan dengan penjual narkoba nama Jalan Spies. Salah satu tim Zeke tidak mau memberitahu tentang rekaman itu kepada Zeke. Fitch mendatangi Benny. Fitch mengira Benny sedang tidur dan saat dibuka selimut itu ternyata ada topeng babi. Saat Fitch menghubungi temannya, di belakangnya ada seseorang dan dia tertangkap. Dan Fitch diperlihatkan sebuah tayangan pada TV. Sebelum itu Zeke mendapat telepon dari William dan William memberitahu bahwa Bos dituduh berbohong saat bersaksi lebih dari siapapun berdasarkan margin yang sangat lebar. Zeke bilang itu sebabnya lidahnya ada di gedung pengadilan. Zeke kembali ke rumah dan ada seorang pria mengantar makanan untuk ayahnya dan Zeke
yang menerima itu. Dan sepertinya kamar ayahnya kosong. Zeke mengingat masa lalu ayahnya yang begitu arogan terhadap orang-orang. Dan Zeke kembali mendapat paket dan isinya adalah sebuah USB dan ada sebuah video. Pria di rekaman itu bilang keselamatan ditawarkan tapi ditolak. Para polisi mendatangi tempat di mana rekaman itu direkam. Dan ada sebuah mobil di dalam rekaman itu. Dan saat dibuka, dalam mobil itu ada seekor babi yang telah busuk. Dan Zeke mendapati kotak pada mobil itu. Dan kotak itu ada sebuah jari dan bros kode 982. Dan itu punya Fitch. Dan terlihat sepertinya Fitch juga pernah melakukan hal yang tidak baik. Zeke mengingat kembali saat dirinya tertembak dan meminta bantuan 8 kali namun tidak ada yang menolongnya. Ayah Zeke di sana dan sangat marah karena tidak ada yang menolong anaknya. Ayah Zeke berencana menelpon operator dan menanyakan siapa yang tersedia paling dekat, dan saat ayah Zeke mengetahui, dia akan mengambil senjata dan menembak ke parat itu. Dan terlihat saat itu Fitch agak cemas dan ayah Zeke langsung menghajar Zeke. Dan mayat Fitch telah ditemukan. Dan melanjutkan rekaman TV pada Fitch sebelumnya dia meninggal, ada sebuah rekaman Fitch yang menembak orang begitu saja. Fitch mati tersetrum dan jarinya terputus karena tertarik mesin. William dan Zeke mendatangi tempat di mana Benny mendapatkan sabunya. Zeke menyamar menjadi seseorang yang membeli sabu. Dan dia menaruh sebuah ledakan di kaleng yang dipegang oleh penjual sabu. Akhirnya Zeke berhasil masuk. Dan saat mereka mendobrak ruangan itu, penjual sabu tadi langsung menembak, namun dia kehabisan peluru. Zeke dan William memperlihatkan sebuah foto, tapi pria itu enggan memberitahu siapa yang di foto itu. Dan Zeke menyiram kaki pria itu yang terluka dengan alkohol, dan pria di foto itu adalah Benny, dan pria ini sudah 2 hari tidak melihatnya. William menanyakan, orang itu mengirim kotak itu kepada Zeke, apa karena dia tahu Zeke yang memimpin kasus ini atau memang untuknya? Dan Zeke bilang dia tidak tahu. Zeke dan William mendatangi sebuah gereja. Zeke mendatangi seorang pria yang bernama Pete. Pete berbohong kepada Zeke saat mereka bertugas bersama. Pete menembak saksi. Zeke bertanya di mana Pete pada tanggal 4 pukul 9.30 malam. Pete bilang apakah Zeke datang untuk itu, dan Zeke bilang iya. Pete bilang seorang pria datang ke pertemuan sambil mabuk dan ingin melawan pemberi sponsor dan Pete memukulnya. Zeke menelpon ayahnya yang sepertinya belum pulang ke rumah sejak tadi malam. Zeke tampaknya menggeledah kamar ayahnya. Paginya terjadi keributan di kantor karena seseorang yang mengantar paket berjalan begitu saja dan dia ditangkap untuk diamankan. Kotak itu terlihat lebih besar dan yang lain takut menduga itu adalah bom. Zeke menyuruh yang lain keluar dan dalam kotak itu ada kepala babi namun badannya dibuat dari kulit manusia asli. Dan ada sebuah surat yang bertuliskan, apakah aku menjengkelkan sampai ke bawah kulit, Detektif Banks? Hati-hati, seraya kamu mencari lebih banyak jasad, aku akan ambil kepalamu. Dan ternyata kulit itu adalah kulit William. Dan di balik kulit itu ada sebuah botol Constantine Paints. Zeke terlihat kaget karena dia ingat foto dirinya dan ayahnya yang ada tulisannya Constantine. Mereka mendatangi tempat itu dan ada mayat William di sana yang sudah dikuliti. Zeke mendatangi sebuah pasar dan salah satu anggota polisi itu tiba-tiba diserang oleh seseorang berkepala babi. Zeke tiba-tiba mendapat clue dari pesan yang dia dapat sebelumnya yang bilang akan ambil kepalamu, maksudnya adalah akan menyerang kepala atau Kapten Zeke. Kapten Zeke bernama Angie. Sebelumnya, Angie mendapat pesan dan menyuruhnya untuk meriksa sebuah berkas di ruang kasus dingin. Angie terlihat mendatangi ruangan itu. Zeke terus berusaha menghubungi Angie. Saat Angie masuk ke dalam ruangan itu, dia melihat seseorang dengan kepala babi. Angie langsung mengeluarkan senjatanya dan pintu itu tiba-tiba tertutup. Dan ruangan itu dipenuhi oleh bom asap. Angie berusaha meminta pertolongan, Angie pingsan karena banyak asap. Zeke sedang dalam perjalanan ke kantor. Angie telah diikat tangannya dan badannya. Tiba-tiba terdengar suara bahwa Angie menutupi kasus korupsi pada departemennya dan tak berani membela orang tak bersalah. Dan dalam beberapa detik, lilin panas mendidih akan keluar dari pipa di atasnya. Dan Angie harus menghentikan lilin itu dengan menekan pisau yang ada pada leher belakangnya. Zeke sampai di kantornya dan mencari Angie. Zeke memberitahu semua orang bahwa pembunuhnya menangkap Angie. Wajah Angie sudah dipenuhi lilin. Zeke dan yang lain sedang menuju di mana Angie berada. Angie telah tewas dengan luka bakar di wajahnya. Zeke terlihat sangat terpukul. Zeke menyuruh untuk menutup kantornya dan jangan ada yang keluar dari kantor. Dan Zeke membutuhkan bukti CCTV dan ada rekaman CCTV yang terhapus. Salah satu rekan kerja Zeke curiga kepada Zeke. Zeke mendatangi Pete. Zeke menelpon ayahnya namun tidak diangkat. Saat berjalan keluar dari gereja, Zeke tertangkap oleh pembunuh berkepala babi itu. Terlihat ayah Zeke memasuki sebuah pintu yang ada simbol spiral, dan ruangan itu penuh dengan simbol itu. Dan ada sebuah tulisan pada dinding ruangan itu. Tulisan itu berbunyi, kamu mau bermain kepala Banks? Ayah dari Zeke menyetujui itu, dan ada bayangan boneka babi dalam ruangan itu. Dan ayah Zeke tertangkap. Zeke diborgol dan Zeke berusaha menyelamatkan dirinya dengan gergaji yang di dekatnya. Dan Zeke menemukan sebuah jepitan yang bisa dia gunakan untuk membuka borgol. Dan ada seorang pria yang diikat di sana dan itu adalah Pete. Zeke menanyakan apakah Pete membunuh Angie. Dan ada sebuah rekaman tentang sebuah permainan lagi. Ada cara untuk menyelamatkan Pete atau Zeke bisa membiarkannya dan membuang kuncinya. Zeke berusaha menyelamatkan Pete. Tubuh Pete tertusuk beling botol. Zeke terus berusaha menolong Pete namun sayangnya Pete telah tewas. Dan sebuah pintu terbuka, Zeke bertemu dengan
William. Zeke bilang William tidak setia, dan William bilang dia telah setia sejak hari pertama mereka bertemu 15 tahun yang lalu. Di hari rekan Zeke membunuh ayah William, William telah menipu Zeke. Zeke menanyakan di mana ayahnya dan William bilang dia akan segera menemuinya. Zeke tahu saat rekannya membunuh seorang saksi dan Zeke mengetahui kebenaran itu. Saat kejadian itu, Zeke melihat ke dalam rumah itu ada seorang anak kecil dan Zeke menyuruhnya diam. Dan anak itu adalah William. Zeke yang meminjamkan handphonenya kepada William dan William menggunakan kesempatan itu untuk menjebak ayah Zeke. William membuat tawaran dengan Zeke. William ingin bekerja sama dengannya. William menyuruh Zeke temukan polisi korup. Zeke menyetujui itu, dan William menelpon 911 dan melaporkan ada seorang pria bersenjata di sana. Ayah Zeke darahnya sedang dikeluarkan dari badannya. Polisi sudah tiba di tempat itu. William bilang jika Zeke menembaknya, Zeke dan ayahnya kalah. William menyuruh Zeke untuk menembak sasaran itu dan Zeke dan William akan menang. Ayah Zeke menceritakan tentang pasal 8. Warga sekarat dan mereka melakukan yang sepantasnya untuk membersihkan jalanan. William bilang jalanan menjadi lebih bersih karena polisi semakin korup. Pasal 8 adalah pasal yang paling korup dalam sejarah. Dan tangan kanan ayah Zeke adalah Angie. Zeke menembak sasaran namun William berusaha melarikan diri. Zeke menghajar William. Ayah Zeke tertarik lagi ke atas. Anggota polisi membobol pintu untuk masuk. Dan tangan ayah Zeke dikendalikan, tangannya memegang pistol yang diarahkan ke polisi membuat semua polisi menembak ayah Zeke. Ayah Zeke pun tewas dan William berhasil melarikan diri dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan film ini? Sampai di sini dulu ya review filmnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng dan komen untuk mendapatkan update review film baru dari Bucin Film. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan membahas film seru lainnya. See you next video. Thank you.